HMPH. Lautan Kekacauan. Jika ada kesempatan, aku ingin melihat apakah kamu memiliki beberapa pound dan beberapa dua. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih padat. Dari berita yang dibawa kembali oleh Butterfly Chongsan, tidak sulit untuk melihat bahwa di dalam makam para dewa terdapat banyak musuh potensial dan dia menerobos ke area inti. Jika dia secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya, dia mungkin 9 kematian dan masih hidup. Bos, melihat kulit serius Qin Yichen, Ziyun berbisik sedikit khawatir. Meskipun dia sangat menginginkan pertempuran yang sengit, dia bukanlah orang yang bodoh. Begitu banyak musuh tidak akan mampu menahannya ketika mereka dikerumuni. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk pergi ke area inti. Qin Yichen melirik Ziyun, memegang telapak tangannya dengan kuat. Dilihat dari informasinya, memang ada banyak musuh potensial. Tetapi Qin Yichen tidak percaya bahwa orang-orang ini tidak memiliki musuh dan berani membobol pembangkit tenaga listrik di dalam makam para dewa dan area inti. Sama sekali tidak ada generasi umum di antara mereka. Mungkin ada saingan dari orang-orang itu. Mari kita ambil langkah dan lihat. Di tengah jalan, Qin Yichen menghela napas dan berkata, melihat sikapnya, Dai Zhongshan tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa keputusan yang dibuat oleh pemuda itu bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Daripada mengecilkan hatinya, lebih baik berdoa di dalam hatinya. Tuan Muda Qin, kami tidak akan pergi bersamamu di area inti. Untuk waktu yang lama, Butterfly Zhongshan berkata kepada Qin Yichen seolah dia telah mengambil keputusan. Mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi ragu. Tuan Muda Qin, semakin banyak orang mengikuti, semakin banyak orang akan menarik perhatian orang lain, dan saya tidak dapat membantu lagi. Butterfly Zhongshan tersenyum pahit, berkata, mengapa dia tidak ingin pergi dengan Qin Yichen? Tetapi dia juga mengerti bahwa dalam pertempuran melawan pembangkit tenaga listrik di tingkat Yin Xiao, pembangkit tenaga listrik keluarga Mingguang mereka tidak banyak berperan. Sebaliknya, keamanan mereka akan membuat Qin Yichen terganggu. Penatua Chongsan, jangan khawatir. Aku berkata aku akan melindungimu, dan aku akan melakukannya. Qin Yichen terkekeh, suaranya penuh ketegasan. Tuan Muda Qin, kami tidak selalu bisa dilindungi olehmu. Saya juga ingin mencari peluang sendiri. Mungkin, saya bisa membantu Tuan Muda di masa depan. Butterfly Zhongshan menggelengkan kepala dan menolak. Kami akan pergi dari sini dengan tenang dan melihat apakah kami dapat menjelajahi beberapa peluang. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya akan menunggu di pintu keluar sampai saya bisa pergi. Butterfly Zhongshan menarik napas dalam-dalam, berkata. Di belakangnya, Butterfly 1000 dan yang lainnya tidak banyak bicara, rupanya tidak mau menjadi botol minyak penarik. Karena itu, Tetua Chongsan, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah kejadian itu, saya akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi keluarga kupu-kupu Mingguang secara langsung. Melihat penampilan mereka, Qin Yichen tidak mencoba untuk tetap tinggal, tetapi mengangguk. Kalau begitu, aku akan menunggu di klan untuk kedatangan Tuan Muda Qin. Butterfly Zhongshan tertawa terbahak-bahak, berkata. Ziyun, pergi. Qin Yichen tidak mengucapkan selamat tinggal cukup jauh. Setelah melihat Ziyun, dia melompat ke langit dan terbang menjauh dari kedalaman makam para dewa. Penatua, bisakah mereka benar-benar kembali? Melihat bintik-bintik hitam yang berangsur-angsur menghilang di ujung langit, kupu-kupu 1000 bergumam dengan prihatin. Iya tentu saja. Kupu-kupu mengangguk berat. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan Qin Yichen sulit 10.000 poin, dia masih percaya bahwa yang terakhir dapat kembali dengan selamat. Kota Pahlawan, di kawasan sekitar makam para dewa, merupakan tempat yang sangat aneh. Itu menghubungkan dinding bagian dalam makam para dewa dan tepi area inti. Ketika semua pihak bersiap untuk melangkah ke area inti, mereka akan beristirahat di kota perbatasan ini. Tentu saja, karena terletak di perbatasan antara pinggiran dalam dan kawasan inti, tidak ada yang berani memonopolinya. Di kota para pahlawan, kekuatan dan warisan dari berbagai kekuatan lebih kuat dari kekuatan puncak domain bintang Youlan, dan mereka tidak lemah. Seiring waktu, semakin banyak kekuatan yang kuat dengan ide-ide di area inti mulai berkumpul di kota-kota perbatasan seperti kota pahlawan. Di antara para pahlawan, pasukan dua pihak yang paling kuat adalah Lin Sangge dan 3 klan Singa Emas. Lin Sangge adalah kekuatan berorientasi bisnis yang tersebar di seluruh dunia. Tentunya mereka bisa berbisnis dalam skala seperti itu, dan warisan mereka bisa dilihat dari sini. Makam para dewa telah menarik banyak kekuatan untuk berkumpul, dan Lin Sangge secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Tentu saja, visi pembangkit tenaga listrik Lin Sangge sangat tinggi, dan tujuan bisnis mereka langsung pada pembangkit tenaga listrik yang berani mencoba-coba di area inti. Dan 3 klan Singa Emas mungkin belum pernah mendengar tentang kekuatan biasa. Tetapi kekuatan yang kuat itu, atas nama 3 Singa Emas, tidak berani memiliki hati nurani sedikit pun. Menurut rumor, 3 Singa Emas datang dari perbatasan alam semesta,
dan mereka adalah kekuatan pangeran yang menjaga satu sisi ras barbar universal. Bahkan pengaruh tingkat pertama seperti 1000 Royal League tidak sebagus 3 Golden Lion Clan. Dengan kota dua pengaruh besar ini, dibandingkan dengan kota-kota lain yang berbatasan dengan area inti, kota gunung tidak diragukan lagi jauh lebih tenang, dan pembangkit tenaga listrik dengan Lin Sangye berada. Dan sekarang kota gunung telah menjadi jantung dari banyak pembangkit tenaga listrik yang berencana untuk pergi ke daerah inti, Tanah Suci Taobao. Lagi pula, untuk Lin Sangye, selama Anda memiliki cukup sumber daya di tangan Anda dapat membeli apa saja darinya. Tentu saja, pernyataan ini mungkin sedikit dilebih-lebihkan, tetapi dari sini kita dapat melihat sejauh mana ketenaran Lin Sangye. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Butterfly Chongsan dan yang lainnya, Qin Yichen dan Ziyun tidak tinggal sedikit pun. Target menunjuk langsung ke dinding bagian dalam. Dalam perjalanan, sedikit ragu setelah mengetahui tentang berita kota, mereka memutuskan untuk menanyakan tentang kota bagaimana dengan situasinya. Meskipun ada Hong Lian dan Faun di sampingnya, kecepatan kedua orang itu tidak diragukan lagi beberapa kali lebih cepat daripada saat mereka berjalan bersama Butterfly Chongsan dan yang lainnya. Cara selanjutnya, sama sekali tidak menemui banyak kendala, tetapi hanya dalam beberapa hari, jaringan cahaya yang indah muncul di depan mereka. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, dan berakhir seperti mangkuk raksasa. Di jaring cahaya, mereka adalah tujuan perjalanan mereka. Ada kota yang begitu megah di dalamnya. Melihat garis kota besar di bawah jaring cahaya, wajah Ziyun penuh dengan kegembiraan dan keingintahuan. Konvergensikan nafasmu dan ubah sedikit penampilanmu. Qin Yichen mengangguk, dengan beberapa kejutan di matanya. Meskipun dia telah menemukan berita sebelumnya, lawannya Yin Xiao dan yang lainnya bukanlah di antara para pahlawan, tetapi sebuah kota yang dibantai oleh 1000 pemimpin aliansi kaisar. Namun, untuk menghindari membiarkan orang menyadari bahwa mereka menyebabkan masalah yang tidak perlu dan mereka tetap harus berhati-hati. Bos, jangan khawatir. Ziyun menyeringai, ototnya menggeliat, tetapi penampilannya telah berubah untuk sementara waktu, dan napasnya menyatu. Selama itu bukan wawasan yang cermat ke pusat kekuatan Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, saya khawatir akan sulit untuk menentukan alam aslinya. Dalam hal ini, Qin Yichen mau tidak mau menutupi dahinya, dan Hong Lian bahkan berteriak, bodoh, haruskah senior ini membakar rambut ungumu?